Hai, selamat datang di channel ini dan perkenalkan saya Tony. Melalui video ini saya akan mengenalkan Photoshop bagi pemula. Pada dasarnya, Photoshop adalah aplikasi mengolah foto yang sangat kompleks dan mampu mengolah grafis-grafis berat. Tapi, sebelum kita mencoba Photoshop, ada baiknya kita mengenal fungsi-fungsi dan fitur dasar Photoshop agar kalian semua tidak merasa asing ataupun kesulitan menggunakan Photoshop. Selama video pengenalan Photoshop ini, saya juga akan mengenalkan beberapa tips and tricks shortcut yang dapat memudahkan Anda. Nah, yang dapat kalian lihat di depan ini adalah hasil desain yang sudah saya siapkan yang nanti akan kalian buat juga. Kita akan membuat gambar profil diri Anda masing-masing yang berisikan mengenai skills, paragraf tentang profil pribadi, nama dan foto. Nah, kalau kita lihat sepintas, ini akan ada beberapa hal yang kita juga akan pelajari dari bagaimana cara buat foto ini. Nah, pertama-tama kita akan mencoba menghilangkan background dari foto Anda sendiri dan kita buatkan seperti ini. Kita tambahkan shadow di layer ini. Lalu kita juga akan memasukkan sebuah logo, yaitu logo dari SDM sendiri. Lalu kita juga akan belajar bagaimana cara memasukkan teks seperti ini dalam bentuk paragraf, teks dalam bentuk headline tulisan nama, dan juga teks yang seperti ini. Dan terakhir kita juga akan belajar bagaimana cara bikin box tulisan seperti ini. Ya, ini bisa dibilang border tulisan, dan juga ini grafis-grafis interaktif seperti ini. Oke, jadi ini gambar yang akan kita pelajari bagaimana cara membuatnya, dan kita langsung saja membuka Photoshop. Oke, pertama-tama ketika kita membuka Photoshop, kita langsung Ctrl N atau kita bikin file baru ya. Ctrl N itu shortcut untuk new file. Nah, pertama-tama kita akan dihadapkan dengan Windows yang menanyakan tentang spesifikasi file yang ingin kita buat. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini ada beberapa hal yang kita harus samakan dulu agar membuat filenya menjadi sama. Pertama, kita memasukkan width dan height yang kita samakan 1920. Lalu height-nya adalah 1080. Ini adalah ukuran standar sebuah layar laptop atau PC yang secara lazim kita gunakan. Nah, ini tujuannya apa? Karena kita ingin mendesain profil ini untuk kebutuhannya hanya di layar laptop saja. Jadi kita tidak ada kebutuhan untuk printing ataupun buat spanduk dan lain-lainnya. Jadi kita gunakan ukuran yang sangat lazim digunakan oleh layar laptop atau PC dimanapun, yaitu ukuran segini. Oke, nanti outputnya adalah sebuah gambar landscape seperti ini. Oke, lalu kita resolusinya kita naikkan menjadi 300. 300 adalah satuan resolution terbaik ataupun terbesar bagi file Photoshop. Semakin kita mengecilkan resolutionnya, semakin buram pula hasil gambarnya. Namun gambar yang buram ini sangat bermanfaat atau sangat berguna untuk membuat file yang ukurannya sangat besar seperti spanduk ataupun billboard. Karena kalau kita gunakan resolution yang besar 300, ukuran filenya akan besar sekali, bahkan mencapai beberapa giga. Nah, makanya kita kecilkan resolutionnya. Nah, karena kebutuhan kita hanya untuk di layar, 300 sudah cukup. Lalu color mode di sini kita memilihnya RGB. Walaupun ada beberapa opsi ini, ada dua yang harus kita ketahui, yaitu pertama, RGB ini digunakan untuk kebutuhan yang hanya di layar HP, tablet, PC ataupun laptop, kita menggunakan RGB color. Namun kalau kita ada kebutuhan mencetak-cetak, printing, kita bikin spanduk dan lainnya, itu kita menggunakan CMYK. Oke?
Lalu terakhir background contents kita, ini gambar backgroundnya kita samakan putih aja. Oke. Nah, ini nanti filenya seperti ini. Ya, ini adalah kanvas kalian gitu. Sebelum kita lakukan apapun, kita mengenal dulu yuk. Ini tampilan Photoshop, ada apa aja sih yang perlu kalian ketahui. Nah, di sebelah kiri sini, ini bernama toolbox. Ini adalah bagian yang berisi tentang peralatan-peralatan yang akan kalian gunakan untuk mengisi kanvas ini. Jadi apapun yang mau kalian masukkan di sini, kalian menggunakan alatnya dari sini nih. Ini adalah perkakas kalian. Ada beberapa tools yang secara umumnya nanti akan kalian sering-sering gunakan. Seperti pasti satu arrow. Arrow ini fungsinya untuk menggerakkan atau kita melayout sebuah objek, teks dan lain-lainnya. Jadi kalian menggunakan move tool atau V. Ini saya sembari ajarkan shortcutnya agar memudahkan kalian untuk langsung saja klik shortcutnya untuk memilih pilihan tools ini. Oke, lanjut. Berikutnya adalah brush. Brush ini ya sesuai namanya untuk menggambar atau mengarsir sebuah grafis tertentu. Lalu berikutnya adalah eraser atau E. Ini bertugas untuk menghapus brush ataupun gambar-gambar yang kalian masukkan di sini. Lalu ada W yaitu magic wand. Magic wand ini berfungsi untuk menghilangkan atau menyeleksi sebuah background, menyeleksi sebuah warna untuk kemudian kita mau hapus, kita mau ganti warnanya dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada paint bucket tool atau G. Nah, kemungkinan kalau kalian klik G yang muncul memang gradient tool, tapi kalau kita klik kanan, ini ada paint bucket tool. Mungkin kalau yang dulu pernah menggunakan paint, lazim ya dengan icon ini, yaitu icon mengisi warna secara keseluruhan. Jadi misalnya nih, saya tes aja ya. Sini saya pakai warna kuning, lalu saya klik G untuk untuk paint bucket tool. Ketika saya klik, semua menjadi kuning. Terakhir ada pen tool. Ini sebagai pembuat grafis. Jadi nanti kita bikin teks, kita bikin kotak teks tadi yang sempat saya bikin di awal di gambar yang kalian bisa lihat. Kita menggunakan pen tool. Dan terakhir itu adalah T, yaitu teks. Nah, oke, seperti itu. Oke, kita cukup mengenal toolbox di sini. Lalu di sebelah kanan ini bernama panel. Yang paling penting dari panel di sebelah sini yang perlu kalian ketahui, cukup kalian ketahui bahkan ini layer. Kalian perlu melihat layer ketika tengah bekerja karena ini sangat vital juga. Photoshop bekerja berdasarkan layer. Jadi apapun objek yang kalian masukkan ke dalam kanvas ini akan terbaca sebagai layer baru atau akan terbaca sebagai sebuah lapisan baru lagi. Jadi semakin kalian masukkan objek ke sini, semakin bertambah pula layernya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, pastikan layer yang kalian aktifkan adalah layer yang tepat. Saya contohkan seperti ini. Sekarang kita lihat di sini ada layer background. Nah, ini ada icon terkunci, itu artinya kalau kita tidak dapat merubahnya ya. Jadi kita mau pindahkan saja, ini juga nggak bisa. Nah, ini ada peringatan seperti ini. Nah, agar kita dapat mengisi sesuatu gambar ataupun kita melayout sebuah objek di sini tapi tidak mengganggu backgroundnya, kita bikin layer baru. Kita cukup klik icon di bawah ini, yaitu icon create new layer. Oke, nah seperti itu. Atau ada cara mudah lainnya. Kalau tadi kita bikin file baru tuh Ctrl N atau Command N, ini kita tinggal Command Shift N. Nah, apapun yang kalian masukkan ke sini, pastikan kalian sudah memasukkan terlebih dahulu layer baru ini. Ini menjadi wadah baru kalian. Jadi ketika mau gambar sesuatu, misalnya ini, sekarang kita bikin warna kuning. Nah, sekarang let's say kita mau bikin
sebuah arsiran gambar tertentu pakai warna biru, tapi kita tidak ingin merubah kuning ini, makanya kita bikin layer baru. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, di sini ada dua warna, tapi ini tidak saling bertabrakan. Jadi ketika kita pengen menghapus warna kuningnya, kita tidak perlu berhati-hati menghapus yang kuning ini agar yang warna biru tidak kena, tapi langsung saja kita klik di layernya dan kita delete seperti itu. Oke, ini pengenalan singkat mengenai layer. Dan yang paling terakhir yaitu bar di atas ini. Bar yang ada di tengah sini ini akan berubah menyesuaikan tools apapun yang kalian pilih. Misalnya V, nah ini akan seperti ini. Misalnya ini Magic Wand akan tampilan seperti ini dan seterusnya. Jadi apapun tools yang kalian pilih, ketika kalian ingin merubah settingannya, lihat di bagian atas ini. Dan yang ada di bagian atas ini adalah versi lengkap dari apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. Jadi apa yang ada di sini dan juga di sini pasti ada di sini, ataupun yang tidak ada di sini dan juga di sini pasti adanya di sini. Oke, kita cukup pengenalannya. Sekarang karena kita sudah ada contohnya, nah kita cek seperti ini. Kita coba memasukkan sebuah foto terlebih dahulu. Ini yang kita mulai dari sini. Ini saya gunakan foto dari internet. Kalian bisa save ataupun copy. Nah, ini saya cuma pakai copy saja. Ctrl V di sini. Nah, dia terbaca sebagai layer baru. Ketika kita masukkan gambar ini, mungkin kita dapat melihat bahwa di sini ada backgroundnya dan kita ingin membuang backgroundnya terlebih dahulu. Pertama-tama klik W untuk mengaktifkan Magic Wand. Nah, kita tinggal seleksi bagian luarnya. Oke. Bagian ini, ketika ingin menambahkan ini, tolong tahan Shift dulu sampai ikonnya berubah dan tanda plus, lalu klik. Nah, untuk menghilangkannya ada beberapa cara. Kalau yang saya gunakan ini masking, nanti saya ajarkan. Tapi cara mudahnya, ketika kalian sudah seleksi ini, cukup kalian delete saja sudah cukup. Delete. Nah, gitu. Cara lain yang mau saya sampaikan, selain di delete, kita juga dapat menggunakan masking. Masking ini fungsinya adalah menghilangkan atau mengumpat, kita umpetin sebuah grafis tertentu yang kita seleksi gitu. Nah, ini kenapa kita umpetin, nggak kita hapus saja gitu, karena takutnya di kemudian ini ketika kita tengah jalan kerja meneruskan desainnya, lalu tiba-tiba kita butuh icon atau kita butuh grafis yang sebenarnya sudah kita delete itu, daripada kita susah-susah undo terus, Ctrl Z terus, kita tinggal hadirkan saja dari masking yang tadinya kita umpetin. Oke, jadi cara masking adalah kita tahan Alt, kita seleksi dulu ya seperti ini, maaf ya, kita seleksi, kita tahan Alt, lalu klik masking di sini. Nah, sama aja. Jadi ya kalian mau gunakan delete ataupun masking sama saja. Coba saya contohkannya yang masking ya. Oke. Nah, sekarang kita, karena posisi ketika kita memuat gambar ini ada di tengah, sekarang kita pindahkan dia ke samping. Kita pakai V, atau pakai arrow move tool ini, kita klik saja ke layernya. Nah, ini ada cara lebih mudah agar ketika kalian klik apapun yang ada di sini akan langsung terpilih, karena secara default dari Photoshop tidak memudahkan kalian gitu. Nah, ini caranya adalah kita klik V, yaitu kita pilih ini. Lalu kalau ini belum diklik, ini tolong diklik terlebih dahulu. Lalu ini yang dipilih adalah layer. Ini kenapa kita begini kan, kita rubah settingannya agar memudahkan kalian. Jadi ada apapun yang di sini ketika kalian klik langsung akan menjadi layer yang aktif. Oke, jadi kita sudah klik ini. Sekarang kita klik orangnya dan kita pindahkan aja ke sini. Oke. Nah, lalu berikutnya yang kita lihat, coba kita bikin
teks di sini dan juga kita bikin box teksnya. Pertama kita bikin teksnya aja dulu. Nah, mudahnya kita tinggal klik T atau klik ini. Nah, ketika kita klik sesuatu di tengah-tengah sini akan langsung muncul tulisan. Lorem ipsum itu kurang lebih bisa bilang kayak tulisan template saja ya. Jadi kalian tinggal ganti aja. Ganti sesuai nama kalian masing-masing. Kita ketikkan aja, saya pakai nama Mike Lewis. Lalu maaf ini enter, kita masukkan profesinya sebagai manajer. Nah, tolong masukkan profesi Anda masing-masing ya. Manajer. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di gambar sampel ini, teks di bawah warnanya beda dengan teks yang ada di atas dan dia rata kanan. Nah, oke, coba kita cek bagaimana caranya. Kita seleksi dulu semua teksnya, kita aktifkan dulu layernya, kita klik T, lalu klik di sini. Nah, kita Ctrl A, yaitu kita pilih semua teksnya. Kita pertama-tama kita rubah dia jadi rata kiri dulu, rata kanan. Nah, ini ada di sini nih. Oke, kita ratakan ke kanan. Kita ubah dia posisinya di sini. Nah, kita rubah teksnya juga jadi lebih besar. Misalnya 20 deh. 20, terus yang teks di bawahnya karena lebih kecil, kita bikin dia 15. Oke. Nah, untuk saat ini kita pakai warna putih aja. Oke, ini udah cukup kita taruh di sini. Nah, sekarang kita bikin boxnya. Kita pakai P. Jadi kita klik P di sini. Kita bikin sama aja ya kayak yang ada di gambar saya buat tadi. Ini kalau mau bikin gambar yang lurus seperti ini, sambil tahan Shift, klik titik berikutnya. Akan membuat garis yang lurus seperti ini. Oke, ketika sudah, kita bikin penutupannya. Ya, kita bikin terusannya. Nah, tidak apa-apa ini tidak lurus atau bahkan keluar-keluar garis nggak masalah karena yang penting kita yang di dalamnya saja. Oke, ini kalian sebenarnya sudah bikin, namun warna yang digunakan masih belum tepat ya. Jadi belum ada warna di tengahnya, lalu stroke-nya atau garis pinggirnya warna hijau justru yang dari default dari Photoshop. Sekarang kita samakan saja. Kita hilangkan dulu ini stroke-nya dan kita isi asal saja dulu. Misal kita isi warna biru. Oke, selesai. Nah, cuman yang seperti kita lihat di sini, ini kan secara urutan layer justru si box-nya ini ada di depan. Bagaimana caranya agar kita rubah box ini ada di belakang teks? Nah, mudahnya kita tinggal bermain di layer sini nih. Kita tarik layer box ini ke belakang dari box teks. Oke, nah seperti ini. Nah, ini sudah sesuai dengan gambar yang ini. Oke. Jadi dia secara urutan teksnya dulu, boxnya, dan ya ini juga desain dari boxnya. Oke, kita lanjut saja. Kalau kalian perhatikan juga di sini, ini warna yang saya pakai di sini gradasi. Oke, jadi saya akan ajarkan bagaimana kita bikin warna di sini menjadi gradasi. Nah, gampangnya kita merubah sesuatu yang sudah kita masukkan sini warnanya, kita ingin merubah warnanya, di Photoshop menyediakan fitur yang sangat mudah untuk mengganti-ganti warna yang ada dari masing-masing layer ya. Jadi layer apapun yang kalian masukkan sini dengan mudah bisa kalian rubah warnanya. Tidak harus dengan Paint Bucket Tool kita warnain satu-satu, tapi bisa langsung semuanya kita ganti. Caranya mudah, kita klik dulu layernya, kita double klik sekarang. Nah, oke, sampai muncul ini namanya layer style. Jadi layer apapun yang kalian masukkan ke sini bisa kalian rubah stylenya dari klik layernya 2 kali. Nah, pilih gradient overlay. Gradient overlay ini adalah kita mengganti warna yang ada di box ini menjadi warna gradasi. Oke, kita klik. Nah, ini sih saya sudah buat settingannya agar sama seperti di sampel. Nah, cuman kalian gampangnya gini.
kita klik saja si gradiennya. Ini ada beberapa opsi yang boleh kalian pilih, terserah. Nah, saya memilih yang seperti ini. Warnanya tinggal kita ganti aja ya, menjadi warna keinginan masing-masing. Nah, oke. Saya klik oke. Nah, ini kalian sudah sampai tahap ini, kalian sudah bikin boxnya dan kalian sudah bikin juga gradasi warna. Nah, ini kalau kita cek di sini, ini kan ada sedikit garis seperti ini gitu. Saya juga akan ajarkan caranya. Caranya sebenarnya sangat mudah. Kita tinggal copy saja ini menjadi 2, box ini jadi 2, dan kita atur sedikit tata letak box yang kedua tadi yang ada di belakang ini agar sedikit menjorok ke sini. Caranya mudah, kita klik juga layer tadi, Ctrl J, atau itu adalah cara kita menduplikasi sebuah layer. Jadi kita klik Ctrl J. Nah, ini ada 2 nih jadinya. Mungkin tidak terlihat ya karena mereka saling bertumpuk, tapi karena di sini ada 2, ada 1 dan ada yang copy, ini artinya ada 2. Kita pilih yang di bawah nih, yang ada di bawah. Kita klik V. Nah, kita coba pinggirkan dia dengan kursor aja, langsung kita klik aja. Klik ke kiri segini misalnya. Oke. Nah, warnanya kan karena mereka sama-sama berwarna biru gradasi, jadi warnanya kayak gini. Caranya mudah, kita rubah menjadi warna kuning kayak tadi. Kita lagi-lagi kita double klik layer ini. Nah, kalau tadi kan kita coba gradient overlay, sekarang kita cobanya color overlay. Ini dimatikan saja. Color overlay secara konsep sama dengan gradient overlay, yaitu kita mengisi seluruh warna dari layer ini. Namun karena ini bernama color overlay, yang kita rubah itu menjadi warna solid. Oke, kita pilih warna kuning. Oke, siap. Nah, kalian sudah sama membuat persis seperti ini. Kalian sudah masukkan ini juga gambar orangnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan orangnya ada shadow ya. Coba kita bikin dia menjadi memiliki shadow. Sekarang kita klik objek orangnya. Nah, sama juga seperti ini, kita double klik layer stylenya sampai keluar. Nah, di sini ada pilihan paling bawah yaitu drop shadow. Kita klik drop shadow. Ini adalah pengaturan. Oke, kita taruh sini aja ya. Ini adalah pengaturan untuk bikin shadow. Ini angle adalah sudut datangnya cahaya agar background shadownya akan nampak seperti ini. Kita dengan mudah bisa merubahnya, misalnya kita rubah menjadi 0. Jadi arah datangnya cahaya tuh ceritanya nih dari sini nih, jadi shadownya dia muncul di sini. Ya, ini kita sambil membayangkan saja ya. Nah, ini kita juga bisa buat shadownya lebih pekat, kita bisa bikin shadownya lebih besar, tapi untuk sementara kita bikin segini aja udah cukup ya. Oke, habis itu oke. Nah, ini sudah sama ya. Kalian ada orangnya, ada shadow, dan ada teks. Oke, kita lanjut sekarang. Kita bagaimana caranya masukkan teks ini dan juga kita bikin grafis barnya seperti ini. Oke. Pertama kita bikin grafis barnya dulu deh. Kita klik ini yaitu rectangle tool, atau kita klik shortcutnya adalah U. Jadi tinggal kita klik U, dan kalau memang belum terpilih rectangle tool, kita tinggal klik kanan, pilih aja. Ini sebenarnya ada banyak opsi. Ada rectangle tool yang ujung-ujungnya nih tidak runcing, ada tool untuk bikin bundaran dan lain-lainnya, tapi kita pakai rectangle tool saja. Nah, sekarang kita tarik garis seperti ini. Nah, secara default ya sama seperti tadi kita bikin box yang ini ya. Ini dia mengikuti default dari Photoshopnya. Nah, kita tinggal rubah aja warnanya. Nah, seperti ini. Coba kita pakai warna biru aja. Sekarang kita masukkan teks berisi nama skillnya. Oke.
Misalnya nama skill di sini adalah leadership. Nanti kalian masukkan sesuai skill kalian masing-masing saja ya. Oke. Nah, ini sudah yang satu. Sekarang kita bikin 3 lagi lah ya. Ini biar gampang kita copy aja. Jadi kita seleksi dulu nih satu-satu, kita seleksi masing-masing kata leadershipnya atau ini layer text kita pilih, dan juga layer yang ada di bawahnya yaitu layer box ini. Caranya kita sambil tahan shift ya. Jadi tahan shift lalu klik kedua-duanya. Oke. Soalnya kalau tidak tahan shift nanti hanya akan terpilih satu saja. Oke, sambil tahan shift sudah. Ini bisa dilepas. Sekarang kita tahan alt, atau kalau di Mac itu kita tahan option. Nah, kita di PC pakai alt, tahan alt sampai ikonnya berubah nih. Oke, ini lihat ya. Icon kursornya berubah menjadi ada 2 gini. Ini artinya kalian siap untuk mengcopy. Nah, tahan lalu tarik ke bawah. Tuh, jadi ada 2. Sekarang kita bikin lagi. Oke. Maaf. Nah, sip. Kalian sudah bikin ini. Ini kita rubah aja ya masing-masing namanya. Leadership. Nah, kita ikutin aja ya gambar yang sudah dibikin. Communication dan planning. Nah, ini jangan khawatir ya kalau teksnya berantakan. Ntar saya ajarkan bagaimana kita merapikannya sama persis. Planning. Sekarang kita pilih semua teksnya saja ya. Jadi kita sambil tahan shift juga, klik masing-masing ini, kita klik, oke. Nah, kita tarik mereka dulu ke sini. Tapi kan kita pengen rata kiri mereka semua ya. Oke, nggak apa-apa, kita tarik dulu ke sini. Nah, ini sambil tetap pakai V atau move tool, cek di sini ada opsi untuk kita merapikannya rata kiri, tengah, kanan, dan lain-lainnya. Kita pilih yang rata kiri. Sudah, oke. Ini kalian sudah buat. Lalu agar lebih menyesuaikan dengan skill masing-masing, kita rubah panjang dari grafik ini berbeda-beda ya. Let's say kita bilang communication dia lebih bagus. Nah, caranya klik saja si box ini, lalu kita Ctrl T atau transform. Ctrl T ini berfungsi untuk menarik, membesarkan apapun layer yang kalian mau taruh di sini. Oke, Ctrl T sampai berubah seperti ini, tarik saja. Oke. Nah, ini juga bisa Ctrl T. Nah, planningnya kita bikin lebih jelek, motivationalnya juga lebih jelek. Oke, sudah. Nah, mungkin kalau kalian cek di sini saya menggunakan gradasi juga ya seperti ini. Caranya sama persis kok. Kita tinggal double klik saja agar keluar layer stylenya dan kita pakai gradientnya. Oke, coba kita bikin juga. Klik saja. Nah, klik di sini gradient overlay. Oke. Ini juga gradient overlay. Ini juga. Oke. Oh, ini sepertinya tadi saya lupa menambahkan skill ini. Oke, kita bikin dia di sini. Ini menambahkan yang ketinggalan saja. Sama kok, seperti cara-cara tadi, kita tinggal tambahkan tag saja. Jadi tidak ada yang terlalu sulit kok ini. Kita ganti jadi 20 ya, biar lebih besar.
Oke. Nah, oke, kita udah lebih dari setengah jalan, dikit lagi. Sekarang kita bikin paragraf yang di belakangnya juga ada box, dan terakhir kita masukkan logo. Kita bikin boxnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya boxnya sampai ke belakang orang ini ya, gitu. Nah, kita atur lagi warna putih. Nah, ini sama seperti yang di awal banget tadi. Kita bagaimana menurunkan layer ini agar ada di belakang orang ini. Kita tinggal cari dulu layernya, yaitu klik saja. Nah, ini yang aktif. Kita tarik ke belakang, kita cari layer yang ada orangnya. Nah, ini yang ada thumbnail orangnya, tarik ke belakang. Oke. Lalu kita tag. Nah, bedanya dengan kita bikin seperti ini ataupun yang ini yang sudah yang kalian sudah bikin dengan bikin paragraf, sebenarnya hanya bedanya untuk ditarikan saja. Jadi kalau tadi kita bikin headline seperti itu, tinggal kita klik saja ikonnya, langsung keluar box untuk kita isi tulisan. Kalau ini tidak kita klik, tapi kita tarik garis ya. Jadi kita tarik, highlight seperti ini sampai keluar bentuk seleksi seperti ini. Nah, oke. Ini kalian sudah bikin paragraf. Kita rata kiri. Kita kecilkan saja teksnya menjadi 11. Ini ya seperti yang tadi saya sempat bilang di awal, ini nih lorem ipsum, ini hanya sebuah template. Harapan saya sih nanti kalian tidak bikin lorem ipsum, tapi misalnya diketikkan sendiri profil masing-masing saja. Oke? Nah, terakhir ada 2 step lagi, bikin gradasi ini background dan tinggal kita masukkan logo. Nah, bikin gradasi background, kita klik dulu layer paling bawah yaitu layer background. Nah, ini seperti yang tadi sempat saya bilang di awal, karena dia posisinya dikunci, ini sebenarnya tidak efektif kalau kita menaruh layer objek apapun atau kita main kuas, brush dan lainnya di layer ini. Makanya kita klik dulu si layer background ini sebagai layer yang paling ada di bawah, lalu kita bikin layer baru persis di atas background ini. Nah, sekarang kita pakai klik G. Nah, ini kan akan muncul paint bucket tool, tapi karena kita mau bikin gradasi, kita klik kanan saja, pilih gradient tool. Nah, warnanya saya pakai warna kuning ya, jadi warna kuning aja yang dipilih. Kita pilih warna kuning. Cara kerjanya gradient tool ini cukup mudah, pilih warnanya, lalu bukannya kita klik daerah tertentu yang mau kita warnain, bukan, tapi kita tarik sebuah garis agar diisikan sebuah gradasi seperti ini. Nah, saya contohkan aja ya, saya tarik garis dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Kuningnya seperti ini menyala banget. Ini bagaimana? Nih, saya juga contohkan bagaimana kita ambil warna kuning yang sama persis dengan ini, kita klik. Nah, sampai keluar gambar pipet gini, ambil saja. Oke, saya ulangi ya, kita pakai G. Gradient tool, tarik garis dari sini. Oke. Nah, sampai sejauh ini kita sudah nyaris selesai, tinggal finishing touch terakhir, kita pakai logo. Nah, ini saya sudah buka logonya, ada di sini. Pastinya Anda sendiri sudah memiliki logonya, atau kalian tinggal save saja. Tapi sini saya mencontohkan kita pakai copy saja ya. Jadi ruang penyimpanan laptop ataupun PC-nya tidak terlalu terambil, kita copy saja, tutup. Nah, kita Ctrl V. Memang ketika kita masukkan sini gambarnya besar sekali ya. Nah, ini kita atur lagi size-nya dengan Ctrl T atau transform. Nah, kita kecilkan dia. Oke.
Sudah selesai gambar profil yang sudah kita buat bareng-bareng ini. Kayaknya sebelum kita keluar kita save dulu ya. Ctrl Save S. Nah ini save as. Kita pilih dia JPEG. Oke, nama aja SDM. Oke. Dan save juga dalam bentuk oh ya, kalau format bawaannya Photoshop yaitu PSD. Jadi kita Command S aja, Ctrl S, dia formatnya PSD. Kita ketikkan aja SDM. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang giliran Anda untuk mencoba sendiri. Oke, terima kasih.